Pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana perasaan kalian sekolah hari ini? Senang. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Hari ini yang memimpin doa William. Silakan William, memimpin doa ke depan. Terima kasih William. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya, bilang hadir. Adeline, Hadir. Adli, Hadir. Benzema, Hadir. Kalista, Hadir. Grace, Helga, Hadir. Indra, Hadir. Lia, Hadir. Nicole, Hadir. Noni, Hadir. Romi, Hadir. Shira, Hadir. Fiona, Hadir. William, Hadir. Yehuda. Hadir. Ada yang mau dipanggil? Ya, hari ini hadir semua. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini pembelajaran tematik. Materi yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia dari PS. Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam suatu cerita. Dan untuk pelajaran IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi pada pembuatan suatu produk. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian, sebutkan satu benda dan bahan dasar pembuatannya. Siapa yang mau coba jawab? Saya. Ya, Sira. Meja terbuat dari kayu. Ya, betul. Siapa lagi? Ada lagi? Ember terbuat dari plastik. Ya, ember terbuat dari plastik. Kemudian siapa lagi? Grace. Terbuat dari besi. Ya, pisau terbuat dari besi. Tadi teman kalian sudah menyebutkan meja, ember, dan pisau. Apa yang kalian ketahui tentang cara pembuatan dari benda-benda tadi? Romi? Besi ditembakkan dan menjadi pisau. Ya. Kemudian ember siapa? Ada yang tahu ember? Ya, Benzema. Plastik dilelehkan dan dicetak menjadi ember. Ya. Kemudian untuk meja, Kayu yang dipotong dan di atas menjadi bentuk meja. nah tadi sudah ya. Kemudian pekerjaan apa yang terkait dengan pembuatan dari benda-benda tadi? Ada yang tahu? Iya, coba. Pisau dibuat oleh pandai besi. Ya, bisa dibuat oleh pandai besi. Kalau meja coba Adeline. Jadi dibuat oleh pengrajin kayu. Ya, meja dibuat oleh pengrajin kayu. Kemudian ember tadi. Dibuat oleh buruh pabrik. Ya, betul Kalista. Nah, tadi kita sudah mengetahui benda-benda dan cara pembuatannya serta pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan benda-benda tadi. Saya akan masuk materi tentang
pembelajaran kita hari ini dalam bentuk PowerPoint. Kita akan masuk pelajaran tematik untuk tema 4, subtema 2, dan pembelajaran yang ketiga. Pelajaran kita adalah mengenal tentang unsur-unsur dari suatu cerita. Dongeng adalah cerita yang tidak benar terjadi. Nah, di sini ada unsur-unsur cerita, ada 5. Yang pertama adalah tema, tokoh, watak, latar, dan pesan moral. Untuk latar yang kita pelajari adalah latar tempat, ya, tempat dari suatu dongeng atau cerita tersebut. Dongeng kita pada hari ini judul Kelinci dan Kura-Kura. Nah, cerita ini nanti akan kalian baca bergantian. Nah, ibu mau untuk paragraf pertama, silakan Adi maju ke depan. Bacakan untuk ibu dan teman-temannya. Sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan cepat. Namun sayangnya kemampuan itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan kelinci sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat tiga hewan tersebut tercepat-cepat. Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura dengan kesal. Terima kasih Adi. Nah, selanjutnya yang kedua, paragraf kedua adalah Kalista. Dengan perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, mengapa aku harus mendengarkan kata dari hewan yang lambat sepertimu? Pasti kalian iri, karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa berlayar pelan-pelan. Terima kasih Kalista. Nah, selanjutnya paragraf yang ketiga, selanjutnya Ibu minta Romi maju ke depan untuk membacakan kepada kita dan teman-teman. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-temannya diejek seperti itu. Jangan sungguh kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari. Tantang kura-kura. Mendengar kata-kata dari kura-kura, kelinci pun tertawa. Haha, baiklah. Gua akan memberi pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba dari Bencong dan Keong pun ikut mendukung kura-kura. Terima kasih Romi, silakan duduk. Ya, untuk paragraf keempat, silakan Grace maju ke depan. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk berusaha sejenak membawa mereka terus. Dia mengira hal kura-kura yang sulit diterima. Terima kasih Grace. Selanjutnya Adeline. Untuk paragraf kelima. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian kura-kura pun mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusul dia. Langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura, namun sayang kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan menangkan pertandingan. Terima kasih Adeline. Nah, kita sudah membaca cerita atau dongeng tentang berjudul apa tadi? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan Kura-Kura. Nah, dari cerita Kelinci dan Kura-Kura, selanjutnya kita akan menentukan unsur-unsur dari suatu cerita. Tadi ada tema, tokoh, kemudian watak, kemudian latar, dan pesan moral. Ya. Nah, untuk Kelinci dengan Kura-Kura
mencapai sesuatu. Nah, itu materi tentang unsur-unsur cerita, tapi unsur-unsur ceritanya disajikan dalam bentuk peta pikiran seperti itu, bikin peta pikirannya. Ya. Materi selanjutnya adalah muatan pelajaran IPS. Judulnya adalah kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi. Profesi itu ada pekerjaan seperti penebang kayu, supir angkutan, dan buruh pabrik. Supir angkutannya berarti mengangkut kayu menuju pabrik. Nah, selanjutnya di sini ada diagram tentang proses pembuatan kertas. Ini kayu dikupas dan kulitnya Dipotong hingga ukurannya menjadi sangat kecil. Gambar kedua ini, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi bubur atau pulp. Jadi bubur kertas. Yang ketiga, pulp atau bubur kertas tadi diberikan bahan pemutih gambar ketiga untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Langkah keempatnya adalah bubur kertas ini. Langkah keempat, bubur kertas masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Langkah kelima, kandungan air dalam bubur kertas dihilangkan dengan mesin pres. Langkah keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Langkah ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan sebagainya. Nah, di atas langkah terakhir adalah kertas yang sudah menjadi buku atau kertas dalam bentuk lembaran-lembaran. Selanjutnya, kalian akan menyimak tentang video pembuatan pakaian. Nah, Ibu akan menayangkan video, silakan disimak ya. Silakan. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Petani kapas bertugas menanam dan memanen kapas. Kemudian, kapas dijemur di bawah sinar matahari agar kadar airnya menurun. Kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang. Cara memintal kapas yaitu dilakukan dengan memutar alat pemintal sehingga serat terpelintir menjadi benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan akan menghasilkan benang berwarna putih. Kemudian benang putih tersebut diberi beraneka ragam pewarna sesuai kebutuhan. Dari benang-benang inilah kain dapat dibuat melalui proses penenunan. Benang-benang yang telah diberi pewarna kemudian ditenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasuk-masukkan benang secara melintang menggunakan alat tenun. Alat tenun dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut gedokan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi dengan motor penggerak. Proses penenunan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada yang memiliki corak-corak tertentu. Kain inilah yang kemudian digunakan untuk membuat pakaian. Kain yang sudah jadi kemudian dibawa ke penjahit untuk dibuatkan pola sesuai model dan ukuran yang diinginkan.
Setelah pola dibuat, selanjutnya kain dipotong sesuai pola tersebut. Setelah kain dipotong sesuai pola, berikutnya kain dijahit oleh penjahit menggunakan mesin jahit untuk menghasilkan pakaian. Hasil akhir dari proses-proses yang telah dilalui tadi menghasilkan baju yang siap untuk digunakan. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan pakaian. Wah, ternyata prosesnya panjang sekali ya. Selain prosesnya yang panjang, ternyata pembuatan pakaian juga melibatkan banyak jenis pekerjaan. Ada petani kapas, ada pemintal kapas, penenun kain, pembuat pola baju, dan ada juga penjahit. Semua pekerjaan itu mempunyai peran masing-masing dalam proses pembuatan pakaian. Sudah menyimak video tentang apa tadi? Proses pembuatan pakaian. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, Yehuda, Romi, dan Sira. Kelompok kedua, William, Helga, dan Fiona. Kelompok 3, Nicole, Adeline, Grace. Kelompok 4, Adi, Noni, Kalista. Kelompok 5, Lia, Benzema, dan Indra. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing dengan tertib. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini kalian akan mengerjakan tugas kelompoknya di LKPD yang Ibu bagikan. Di sini ada 2 LKPD-nya. Yang pertama ada LKPD secara kerja kelompok dan ada LKPD mandiri. Yang ini adalah LKPD kerja kelompok, yang satunya adalah LKPD mandiri. Sudah semua dapat LKPD-nya? Nah, kalian tadi sudah mendapatkan LKPD yang Ibu bagikan. Ibu akan menjelaskan pengisian LKPD hari ini. Di sini ada lembar kerja kelompok tadi. Lembar kerja kelompok ditulis nama kalian. Satu kelompok 3 orang, berarti namanya semuanya ditulis di sini. Nah, terus kelompok keberapa? Kemudian di sini siswa menyimak video terkait cara pembuatan pakaian tadi sudah ya. Kemudian siswa menganalisis tahapan-tahapan dalam pembuatan pakaian. Tahapan-tahapannya sesuai tadi video yang kalian tonton, ditulis langkah-langkah dalam proses pembuatan pakaian. Kemudian yang ketiga, di bawah sini tahapannya di atas sini nulisnya. Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat diisikan di bawahnya, ya. Terus kerja kelompok yang kedua tentang cerita serigala yang tamat, dibuatkan peta pikiran unsur-unsur ceritanya. Tentukan judulnya apa, tokohnya siapa saja, watak dari setiap tokoh. Kalau tokohnya ada 3, wataknya juga dari ketiga tokoh tadi. Kemudian pesan moralnya apa? Dikerjakan di sini. Kemudian setelah kalian mengerjakan kerja kelompoknya, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD mandiri. LKPD mandirinya ini akan dijawab masing-masing orang, ya. Masing-masing orang menjawab soal yang ada di sini. Nah, di sini nanti tulis nama dan nama siswanya. Ada yang ditanyakan dari pengerjaan LKPD ini? Tidak ada yang ditanyakan, silahkan mulai dikerjakan.
dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baik, bagi kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tahap-tahapan pembuatan pakaian. Langkah pertama, kami menanam dan memanen kapas. Kemudian kapas dijemur ada kadar air berbenang. Langkah kedua, kapas yang dijemur dipintal dari benang yang berwarna putih. Langkah ketiga, benang mengalami proses pewarnaan sesuai dengan kebutuhan. Langkah keempat, benang yang telah berwarna ditenun jadi kain. Langkah kelima, kain dibentuk menjadi bola pakaian. Langkah keenam, bola pakaian dijahit menjadi pakaian kain. Tata pikiran untuk susun cerita. Satu judul Serigala yang sama. Dua tokoh serigala burung puyuh kancil. Letak serigala rakus dan tamah. Rakus cerdik, burung puyuh tegar dan bersabar. Empat tertepat di hutan. Semua dengan temulah rakus dan selamat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang ditanyakan atau ada yang memberi tanggapan dari kelompok mereka? Tidak ada, silakan dulu kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan.
Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Beri tepuk tangan bagi kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tahap-tahapan pembuatan pakaian. Yang pertama, petani menanam dan memanen kapas. Kemudian dijemur agar kadar air menurun. Yang kedua, kapas yang sudah dijemur dikentautkan menjadi benang berwarna putih. Yang ketiga, benang mengalami proses pewarnaan sesuai kebutuhan. Yang keempat, benang yang setelah berwarna ditanam menjadi kain. Yang kelima, kain dibentuk menjadi pola pakaian. Yang keenam, pola pakaian dijahit menjadi pakaian baru. Jenis pekerjaan yang terlibat: 1. Petani kapas. 2. Menyiram benang. 3. Menenun kain. 4. Membuat pola. 5. Menjahit. Kata pikiran satu, tidur serigala yang sama. Ekor serigala, kancil burung biru. 3. Mata serigala, tamak dan rakus, kancil menarik burung-burung dan menyebar. 4. Pesan moral, janganlah rakus dan tamak dalam kehidupan hari-hari. Kita perlu bersyukur dan merasa cukup atas apa yang kita dapatkan. Baik, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tahap-tahapan pembuatan pakaian. Tahap 1, kami menanam dan menanam kapas. Tahap 2, kapas yang sudah dijemur dipilihkan menjadi benang yang berwarna putih. Tahap 3, benang yang mengalami pewarnaan sesuai kebutuhan. Tahap 4, benang yang telah berwarna ditenun menjadi kain. Tahap 5, kain dibentuk menjadi pola pakaian. Tahap 6, pola pakaian dijahit menjadi pakaian baru. Jenis pekerjaan yang terlibat: 1. Petani kapas. 2. Petani kain. 3. Pemintas benang. 4. Pembuat pola. 5. Penjahit. Peta pikiran usul-usul cerita. Judul serigala yang tamak. Tokoh serigala burung puyuh kancil. Watak serigala rakus dan tamak. Burung puyuh tegar dan menyabar. Kancil cerdik. Tempat hutan. Pesan moral, janganlah rakus dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur dan merasa Fiona Wasnata Amerika lewat. pesan moral, janganlah rakus dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu bersyukur dan merasa cukup. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ibu lihat semua hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 5, semuanya sudah sesuai yang seharusnya dikerjakan kalian. Jawabannya juga sudah sesuai dengan cerita maupun video yang telah
ambil berkelompok. Jadikan satu kelompok, setiap kelompok satu. Kelompok dua. Diskusi tadi tentang tahapan-tahapan pembuatan pakaian, jenis pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan pakaian, kemudian peta pikiran unsur-unsur cerita yang berjudul tadi ceritanya serigala yang tamak. Nah tadi tahapan pembuatan pakaiannya adalah yang pertama tadi apa? Petani menanam dan memanen kapas. Kemudian kapas dijemur agar kadar airnya berkurang. Kemudian kapas yang sudah kita jemur tadi dipintal menjadi benang yang berwarna putih. Benang yang berwarna putih tadi selanjutnya dikasih pewarnaan. Nah, pewarnaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian benang yang telah berwarna akan ditenun menjadi kain. Kain kemudian dipotong dan dibentuk mengikuti pola pakaian. Pola pakaian yang sudah dipotong tadi akan dijahit untuk menjadi pakaian baru. Jenis pekerjaan yang terlibatnya tadi adalah petani kapas, penenun kain, pemintal benang, pembuat pola dan penjahit. Nah, untuk proses pemintal benang penenun kain itu biasanya ada dua yang kita berdasarkan video tadi. Ada dua, secara modern dan secara tradisional. Kalau secara modern berarti dia memakai mesin dibuat di pabrik. Kemudian serigala yang tamak. Serigala yang tamak tadi tokohnya ada 3. Apa aja? Serigala, burung puyuh, dan kancil. Nah, untuk watak serigala adalah rakus dan tamak. Untuk burung puyuh, tegar dan penyamar. Kemudian kancilnya cerdik. Nah, tempatnya di hutan. Pesan moralnya adalah janganlah kita bersifat tamak dan rakus. Kemudian kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Ya, kasih kepada anak-anak ibu semua karena bekerja dan berdiskusi dengan baik hari ini. Ibu harap kedepannya kalian tetap sungguh-sungguh dalam belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum belajar di sekolah sebaiknya juga pelajaran sudah dibaca dahulu di rumah. Kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini apa? Kita belajar tentang apa aja? Pembuatan kain dan unsur-unsur dalam suatu cerita. Untuk pembelajaran yang pertama kemarin kita juga belajar tentang proses pembuatan kertas, ya, tahapan-tahapan dari proses pembuatan kertas. Nah, tahapan proses pembuatan kertas, pekerjaan yang terlibat apa aja? Penebang kayu, supir angkutan, dan buruh pabrik. Nah, untuk proses pembuatan pakaian tadi yang terlibat siapa saja pekerjaannya? Petani kapas, kemudian menenun kain, pemintal benang, pembuat pola, dan penjahit. Nah, kemudian unsur-unsur cerita ada berapa kemarin tadi? Ada 5 apa aja? Tema, kemudian tokoh, kemudian watak, kemudian pesan moral, dan latar tempat. Ingat ya, ada tema, ada tokoh, ada watak, ada latar, ada pesan moral. Ada yang belum dipahami dari materi kita hari ini? Ya. Ada yang belum dipahami, berarti nanti kita tinggal pengayaan lagi untuk materi selanjutnya. Nah, apa yang kesulitan kalian selama pembelajaran kita hari ini? Materi apa yang sulit? Bisa dipahami semua? Bisa. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang materi kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan, baik tokoh pahlawan dari kerajaan tadi maupun tokoh pahlawan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sifat kepahlawan yang bisa kita teladani dari mereka.
Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, salah satu dari kalian akan memimpin doa kita untuk pulang. Hari ini adalah Nicole. Silakan Nicole pimpin doa pulang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita